surah Yunus ayat 62 63 kalau tidak salah. Surat Ali Imran disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kalian mencintai Allah. Mencintai Allah berarti sifat siapa? Para wali. Maka ikuti aku. Pengakuan cinta tersebut tidak akan benar, tidak akan diakui oleh Allah kalau tidak mengikuti Rasul. Lihat rentetannya. Ikutilah aku. Aku yang dimaksud di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini pembahasannya sudah lewat di bab sebelumnya tentang cinta kepada Allah. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain yang menggantikan posisi kalian, di mana Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Bagaimana sifatnya? Mereka bersikap lunak kepada kaum mukminin dan mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kemudian mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Perhatikan kalimat ini. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kemudian ayat yang berikutnya surat Yunus ayat 62 63. Coba cek di ayat 60-an. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. 3 ayat ini menjadi ayat timbangan untuk membedakan mana wali Allah dan mana wali setan. Kalau ada orang mengaku wali Allah dan menyelisih salah satu dari 3 ayat ini, maka dia orang-orang yang mengaku-ngaku saja. Pada hakikatnya dia wali setan. Ya. Berbuat bid'ah, berbuat khurafat, meminta-minta ke kuburan, lalu mengaku-ngaku wali Allah, gila lagi. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka hanya mengaku. 3 ayat ini jadi ayat timbangan. Nah, mereka untuk mengalahkan wali Allah tadi, setan pun menggunakan wali-walinya untuk menakut-nakuti kita. Kan mengerikan banget tuh di TV, di media sosial, ya, mainnya di pemerintah lagi. Bawa-bawa nama negara untuk apa? Untuk membubarkan kegiatan-kegiatan salafi gitu misalnya. Itu menakutkan gitu, menakutkan. Tapi Masya Allah, Allah Maha Adil.
itu malah membuat orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu semakin merasa nikmat dengan sunnah. Nah, itu yang diinginkan. Wala yakhafuna laumata laim. Tapi kaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Penulis menyebutkan bab takut setelah bab cinta. Karena fokus ibadah itu tertuju pada dua hal. Cinta dan takut. Satu lagi berharap. Tiga-tiganya ruh ibadah. Cinta dan takut. Dan berharap. Cinta diwujudkan dengan menjalankan perintah. Sedangkan takut diwujudkan dengan menjauhi larangan. Kalau Ibnul Qayyim menyebutkan menjauhkan larangan itu juga termasuk bagian dari cinta dan pengagungan kepada Allah. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan cinta untuk mewujudkan perintah, sedangkan takut untuk menjauhkan dari larangan. Meski orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berharap sampai kepada Allah, tetapi hal itu bukanlah konsekuensi meninggalkan kemaksiatan dan bukan pula alasan. Misalkan Anda bertanya, alasan orang tidak berbuat zina, tentu yang menjawab karena takut kepada Allah. Misalkan Anda bertanya, alasan orang yang mengerjakan sholat, tentu ia menjawab karena mengharap pahala dan cinta kepada Allah. Cinta dan takut ada dua hal yang saling berkaitan. Jadi di sini Syekh Utsaimin berdalil dengan kenyataan juga, selain berdalil dengan dalil-dalil yang ada. Bahwa kenyataannya kalau orang ditanya, kenapa kamu tidak berani berbuat maksiat? Jawabannya apa? Saya takut kepada Allah. Takut dia ada. Kenapa Anda begitu taat beribadah kepada Allah? Karena cinta kepada Allah. Oleh karenanya dua hal ini atau tiga perkara tadi, cinta, takut dan berharap, tidak boleh terlepas dari ibadah. Atau tidak boleh terlepas dari diri seseorang. Cinta dan takut adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena orang takut dan orang taat sama-sama mengharapkan selamat dari azab Allah dan sampai kepada rahmatnya atau sampai kepada surganya. Pertanyaan, apakah lebih baik mengedepankan sisi takut ataukah sisi harapan? Artinya begini, porsi yang lebih banyak itu takut atau berharap? Itu yang ditanyakan. Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Ada yang berpendapat lebih baik mengedepankan sisi takut, agar rasa takut mendorong seorang untuk meninggalkan kemaksiatan, lalu setelah itu ia melaksanakan ketaatan. Pendapat lain mengatakan lebih baik mengedepankan harapan, agar selalu optimis. Rasulullah SAW menyukai al-fa'al. Fa'al itu adalah kata-kata sugesti. Sugesti, motivasi gitu. Sugesti yang baik. Artinya orang diberikan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Pendapat lain mengatakan terkait amal ketaatan. Lebih baik mengedepankan sisi harapan, karena orang yang mendapatkan bimbingan mengerjakan amal ketaatan tentu berharap amalnya diterima. Karena itu orang salaf berkata, jika Allah memberikan pertolongan kepadamu untuk berdoa, maka tunggulah jawabannya. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berarti ini mengedepankan apa? Harapan apa takut? Harapan. Sementara untuk kemaksiatan lebih baik mengedepankan sisi takut.
Agar rasa takut mencegah seorang melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Selanjutnya ketika ia takut hukuman atas kemaksiatan yang telah dilakukan, ia bertaubat. Pendapat ini lebih tepat, akan tapi kurang sempurna karena Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah maksudnya, dengan hati yang penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Yaitu mereka takut jika amal mereka tidak diterima. Jadi tadi kan ada yang berpendapat, kalau lagi menjalankan ketaatan, ya tentu porsi rasa harap yang lebih besar. Dan jika menghadapi maksiat, tentu rasa takut yang dikedepankan. Kalau dilihat-lihat, ya tepat masalah ini. Tetapi kalau dilihat dalil, lain cerita. Karena orang yang takut itu tidak hanya takut meninggalkan maksiat. Justru mereka juga takut pada saat mereka beramal kebaikan. Apa yang tidak takutinya? Takut amalnya ditolak. Karena takut para wali Allah itu dua sifatnya. Takut berbuat maksiat dan takut amalnya ditolak. Ada orang yang takut berbuat maksiat tapi tidak takut amalnya ditolak. Siapa contohnya? Sufi, tarekat sufi. Sufi jenis apapun. Yang masih taat ya. Kecuali kalau sufinya udah sampai pada tingkat tarekat sampai pada tingkat tidak lagi ada halal dan haram. Ada sampai tingkat itu. Makanya air maninya itu jadi air mani suci. Boleh menyetubuhi wanita tanpa nikah di sebagian keadaan. Tapi sebagian besar tarekat itu takut berbuat maksiat. Takut berbuat maksiat ala mereka. Tapi ibadahnya mereka tidak takut ditolak, makanya berbuat bid'ah, zikir sambil menari-nari. Ya. Itu mereka tidak takut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini Allah mensifati walinya, mereka orang-orang yang sedang mempersembahkan sesuatu yang mereka persembahkan, tapi hati takut. Karena mereka percaya mereka akan kembali kepada Allah. Kalimat ini maksudnya mereka takut amalnya ditolak. Ini sifat orang-orang soleh. Namun mungkin ada yang berkata ayat ini berbenturan dengan banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani." Aku membalas hambaku sesuai dengan dugaannya kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia menyebutku. Pendapat lain mengatakan terkait sakit, lebih baik mengedepankan sisi harapan. Dan ketika dalam kondisi sehat, lebih baik mengedepankan sisi takut. Dengan demikian ada 4 pendapat terkait hal ini. Imam Ahmad berkata, takut dan harapannya harus sama. Karena mana di antara keduanya yang lebih dominan, maka binasalah orangnya. Maksudnya menjadikan rasa takut dan harap seperti dua sayap burung. Ketika dua sayap burung itu sama, maka tidak sama, maka jatuhlah burung itu. Nah, berarti ini seperti pendapat sebagian ulama bahwa amal itu seperti badan burung. Solusinya, tawakkallah kau kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan cukup Allah sebagai pelindung. Nah, ini tawakal harus ada. Kita bertawakal kepada Allah di saat kita menegakkan kebenaran, bersandar kepada Allah. Kita juga tidak boleh menyandarkan kepada kekuatan kita, lah boleh. Nah, ini kuat nih, mampu menghadapi masyarakat seperti ini. Begitu keluar celurit, lari. Harus bersandar kepada Allah. Tidak boleh kita berbangga diri juga bahwa kita ini mampu. Karena tidak semua keadaan kemampuan kita gunakan untuk melawan.
Terkadang kita gunakan untuk melawan mereka dengan tawakal dan kelembutan, ya enggak? Iya. Maka oleh karenanya Allah menyebutkan in kuntum mu'minin. Berdasarkan ayat ini, diketahui bahwa syaitan itu berbisik di dalam hati anak Adam. Di antaranya teror agar anak Adam takut kepada musuh-musuhnya. Teror syaitan ini dialami banyak orang. Teror yang dimaksud adalah takut kepada musuh-musuh Allah. Sehingga mereka ini menjadi santapan empuk para musuh Allah. Karena andai saja mereka bertawakal dan takut kepada Allah, tentu siapapun takut kepadanya. Karena itu pepatah mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepadanya. Dan siapa yang takut kepada selain Allah, ia takut kepada segala sesuatu. Jadi takut itu seperti 2 gelas yang kosong. Ini ada air nih. Ini musuh Allah. Ini wali Allah. Ketika rasa isinya ini dikeluarkan dari wali Allah dan ditaruh di wali setan, ya, maka hamba Allah ini akan takut kepada syaitan. Takut itu begitu. Ketika rasa takut kepada Allah ada dalam hati seorang, maka rasa takut akan dimiliki oleh musuh Allah kepada dia. Jadi musuh Allah akan takut kepada dia. Tapi jika rasa takut kepada Allah ini hilang dan dia takut kepada musuh, maka musuh itu akan berani kepada dia. Maka jangan heran, banyaknya umat Islam di Indonesia tidak ditakuti oleh Abu Janda. Ya enggak? Abu Janda berani enggak dia? Berani sama teman-temannya. Abu Duda itu. Dia tidak takut dengan banyaknya kaum muslimin yang berdemo. Kenapa? Karena mereka itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak takut dia. Bahkan dia meminta, siapa nih mau bunuh saya, kan begitu. Dia tidak takut. Karena rasa takut itu sudah dicabut dari hati kaum muslimin. Takut kepada Allah. Dengan 2 rasa takut. Takut berbuat maksiat dan takut amal ditolak. Ingat ya, tadi takut wali Allah itu 2. Takut berbuat maksiat dan takut amal ditolak. Dan itu yang kita harapkan dan kita inginkan. Itu kita ingin takut kepada Allah dengan 2 rasa takut itu. Sehingga musuh takut kepada kita. Takut. Tanda musuh takut kepada para pembela dakwah sunnah ini, mereka yang memusuh kita beraninya main di belakang. Ya enggak? Yang berani main di belakang itu siapa? Pengecut. Pengecut. Tidak berani main di depan. Dalam artian berdiskusi ilmiah atau yang lain. Seperti munafik. Saya kira cukup. Ada pertanyaan enggak? Maka kita harus betul-betul kuat rasa takut kepada Allah. Dan jangan takut kepada musuh. Jangan takut. Kenapa ente tidak ngaji? Takut istri Pak Ustadz. Berarti salah. Yang tua apa antum takut kepada istri? Karena ada sebagian orang yang dia dilarang oleh istrinya mengaji. Dilarang oleh istrinya. Sampai dicukur jenggotnya lagi tidur. Benar ini terjadi. Sampai kami pernah isi kajian di masjid besar. Dan banyak orang yang hadir. Itu kalau ada suami dia di dalam masjid itu, istrinya berdiri di pintu masjid pakai rok mini. Panggil suaminya, kayak panggil anak kecil yang nakal di lumpur. Keluar, jangan ngaji. Keluarlah suaminya. Entah apa di hati suaminya. Terus saya tanya kepada orang-orang, kenapa fulan itu begitu? Dulu 2 orang ini, dulu ya, kisah hidupnya yang laki ini preman dulu. Gitu. Terus saya katakan berarti dulu istrinya premana. Ada tak marbutoknya kan? Betul, mereka orang pasar. Orang yang pegang pasar. Ditakuti, ternyata takut dia sama istrinya. Hukumnya haram. Taib. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau tidak ada, cukup ya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.